Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini kita masih belajar dengan melalui daring, oleh karena di masa pandemi ini masih meningkat kasus yang mengalami atau yang terkena dengan penyakit COVID-19. Olehnya itu, dari pihak Pondok Pesantren Asadia Putri Sengkang memutuskan untuk tetap kita melaksanakan pembelajaran melalui daring, karena banyaknya pertimbangan-pertimbangan sehingga para pengurus pondok pesantren untuk memutuskan hal itu dengan berpedoman kepada edaran-edaran yang ada baik dari pemerintah setempat maupun dari Kementerian Agama. Ini semua demi kebaikan kita semua, antara pendidik dengan santri, termasuk juga dengan pengurus pondok pesantren itu sendiri. Selanjutnya, untuk pembelajaran ini kita rencanakan yang akan dibina langsung atau tatap muka adalah kelas 12. Ya, sementara proses penerimaan dengan pertimbangan mereka itu akan menghadapi ujian, ya. Namun nantinya kalau toh ada hal yang mendesak untuk kita berhentikan untuk pertemuan itu, ya saya kira pasti pihak pondok akan memikirkan kembali. Tapi mudah-mudahan rencana pihak Pondok Pesantren Asadia ini bisa terkabul dalam hal pihak Pondok Pesantren aman, dari santri juga aman juga. Sekarang itu yang perlu anak-anakku pahami. Jadi kita yang masih kelas 10, kelas 11, ya itu masih tetap dianjurkan untuk daring, ya. Tapi namun demikian kalau sudah diputuskan lalu ada perubahan ataukah situasi agak membaik, artinya sudah bisa memungkinkan untuk mengadakan tatap muka, maka saya kira pihak Pondok Pesantren Asadia pasti mengambil tindakan atau meninjau ulang atau mengevaluasi kembali hal itu, sehingga semuanya nanti bisa terlaksana dengan baik. Jadi kesimpulannya, anak-anakku bersabar melalui pembelajaran daring. Mudah-mudahan anak-anakku sehat, mudah-mudahan anak-anakku sukses dalam pembelajaran ini. Jangan menganggap bahwa pembelajaran daring ini kurang berarti, kurang ini. Sekira tidak, yang penting Anda aktif dalam pelaksanaan itu atau dalam mengikuti itu, ya saya kira tidak jauh beda dengan pada saat kita laksanakan dengan tatap muka, ya. Jadi itulah anak-anakku sekalian, untuk semester genap ini, khususnya untuk bidang studi bahasa Arab saya ini, studi bahasa Arab peminatan, ya. Saya kira yang bidang studi yang lain saya sudah kirim, bahkan sudah dimulai, ya. Namun ini bidang studi bahasa Arab peminatan agak lambat karena persiapan saya belum rampung, oleh karena adanya proses penilaian atau penginputan nilai ARD dari semester ganjil yang lalu, yakni penginputan nilai aplikasi rapor digital, yaitu
memakan waktu banyak, sehingga kesempatan saya separuh saya pergunakan untuk itu. Karena itu juga sudah mendesak. Di sisanya itu saya pergunakan untuk mengajar. Sekiranya Anda bisa pahami seperti itu, pentingnya Anda pada saat belajar nanti ya semuanya aktif dan insya Allah sukses semua. Jadi saya kira itulah ya yang merupakan awal pertemuan saya dengan beberapa penyampaian yang perluan Anda aku semua tahu. Baiklah, kita akan masuk pada materi kita yang merupakan pertemuan pertama untuk materi bahasa Arab peminatan. Ya, sebelumnya mari kita dulu sama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita usahakan, apa yang kita aktivitaskan pada hari ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala demi keselamatan kita, keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin amin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman sahihah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin amin. Baiklah, pada materi kita ini kita masuk pada Darsul Rabi'u, jadi lanjutan dari materi semester ganjil yang lalu. Darsul Rabi'u pelajaran keempat atau bab 4, Pitoriki, di jalan. At-tariqi itu ya, Pitoriki di jalan. Ya, coba kita lihat itu terkait dengan kaidah yang dibahas pada ilmu nahwu. Ya, itu Pitoriki. Nah, ini isimnya. Kenapa at-tariqi? Oleh karena adanya huruf jar di depannya, otomatis harfu jar ini menyebabkan kata yang sesudahnya itu harus berbaris di bawah. Ya, selanjutnya pada huruf jar ini karena kebetulan bertemu dengan isim atau kata benda, maka itu tadi penyebabnya, yakni mengharuskan berbaris di bawah apabila menunjukkan isim mufrad atau menunjukkan satu. Ya. Selanjutnya, sesudah itu ada deretan mufradat baru. Ini mufradat ini bisa membantu kita dalam menerjemahkan atau memahami konteks-konteks kalimat yang sesudahnya nanti. Karena rata-rata itu setiap pokok pembahasan pasti ada yang menunjukkan mufradatnya. Namun pada bagian mufradat ini saya hanya membaca dengan barisnya yang benar, yang terjemahkan adalah Anda sendiri. Nah, jadi nantinya itu pada saat saya menerjemahkan pada bagian yang sebelah, Anda bisa juga menerjemahkan itu mufradat sesuai pada bacaan yang akan saya baca pada keterangan-keterangan yang sesudahnya. Ya, jadi itu tinggal itu ya. Saya mulai. Mahattatun, rakibah, yarkabu, rakibah, yarkabu, ittajaha, yattajihu, ittajaha, yattajihu, isyaratil mururi, isyaratil mururi, surtaton, taskiraton, taskiraton, sarayasiru, sarayasiru, gwabara, ya'buru, gwabara, ya'buru, hattu uburil musati, hattu uburil musati,
rukhsatul qiyadati. Rukhsatul qiyadati. Jadi silakan Anda baca sendiri lalu latihan menerjemahkan dengan amsilah yang akan saya baca. Jadi saya kira ada semua kosakata yang baru-baru saya baca tadi itu ada pada al-amsilah. Kalau toh nanti tidak ada ya Anda bisa lihat pada bagian al-kalam, pada bagian al-qiraah, pada bagian al-qawaidu. Yang jelas Anda nanti bisa perhatikan dalam lingkup bab 4 ini. Iya. Bisa masuk pada bagian al-amsilah ada 10 contoh yang dipaparkan di sini. Ya, tinggal Anda memperhatikan ya yang mana di situ ada pada mufradat yang tadi saya baca. Al-amsilatu, contoh-contoh. Waqafatil hafilatu waqafatil hafilatu fil mahattati. Waqafatil hafilatu fil mahattati. Ya. Waqafatil hafilatu, bus itu alat transport ya. Bus berhenti di stasiun. Bisa juga begini artinya sesuai lepasnya. Telah berhenti bus di stasiun. Ya, kalau kita mengartikan sesuai deretan katanya ya seperti itu, telah berhenti sebuah bus atau bus di stasiun. Sanian. Jadi saya kira ini al-mahatta ada di mufradat tadi ya yang saya baca ya, bisa Anda terjemahkan. Sanian yang kedua, rakiba Ahmadu darajatan ilal madrasati. Rakiba Ahmadu darajatan ilal madrasati. Ya. Jadi bisa yang nomor 1 karena ada di mufrad bisa Anda garis bawahi itu fil mahattati. Ya. Supaya mudah nantinya Anda terjemahkan bagian mufradatnya. Sanian raqiba Ahmadu darajata ilal madrasati. Telah mengendarai Ahmad sepeda ke sekolah. Ini saya artikan sesuai letterletnya. Nah, bisa juga begini, Ahmad berkendaraan sepeda ke sekolah. Nah, kata yang ada pada bagian mufradat, ya apa kira-kira? Ya, saya kira ini yang awal ya, raqibah. Silakan digaris bawahi. Salisan, tatajihus sayyaratu min Surabaya ila Jakarta. Tatajihus sayyaratu min Surabaya ila Jakarta. Menuju mobil itu dari Surabaya ke Jakarta. Menuju mobil itu dari Surabaya ke Jakarta. Bisa juga mobil itu menuju dari Surabaya ke Jakarta. Saya kira sama maksudnya. Tinggal dipindah-pindahkan kata-katanya ya. Ya, yang masuk pada deretan mufradat adalah tattajihu. Anda tadi di sebelah itu tajahayat tajihu, ya itu, ya di garis bawahi. Rabian, nadaral musatu ila isyaratil mururi qablal umuri. Nadaral musatu ila isyaratil mururi qablal umuri. Pengendara itu memandang ke memandang ke isyaratil mururi, tanda lalu lintas. Seperti itu lampu merah itu termasuk tanda lalu lintas, ada tanda-tanda larangan itu termasuk, ya itu yang dimaksud di situ isyaratul mururi qablal uburi, sebelum menyeberang.
Nadaral musatu ila isyaratil mururi qabla al-uburi. Pejalan kaki itu memandang ke isyarat berlalu lintas qabla al-uburi, sebelum menyeberang. Ya, dia melihat-lihat semua itu tanda-tanda lalu lintas ya sebelum dia menyeberang. Ya, termasuk lampunya. Lampu merahnya ya. Ada yang kira-kira yang masuk pada dari tamu Pradat? Ya. Ada? Ya, yakni isyaratul mururi. Tanda-tanda lalu lintas ya, atau rambu-rambu lalu lintas sama. Ya, ini garis bawahi. Al-musatu juga saya kira ini juga ada. Ya. Nomor 5. Nadama surtiyul murura. Nadama surtiyul murura. Polisi mengatur lalu lintas. Polisi mengatur lalu lintas. Ya, ada kosakata? Ya, surtiyul murura. Ya, kira ada itu. Ya, tinggalan Anda mencocokkan. Lanjut. Talabas saiku tazkirata minar rukabi. Talabas saiku tazkiratan minat rukabi. Sopir meminta tiket dari penumpang. Sopir meminta tiket dari penumpang. Jadi saya kira ini memang perlu, dengan sampai hanya kita dia tumpangi mobil lalu tidak bayar. Kalau sekarang serba pakai bukti ya, transaksi secara tertulis yang harus kita perlihatkan, baru kita naik di bus. Kalau mobil sewa ya, kalau mobil pribadi ya saya kira tidak ada masalah ya. Iya, jadi itu talabasaiku tazkiratan minar rukabi. Sopir meminta tiket dari penumpang. 7. Ada itu dulu, ada mufradat, ada ya. Tazkiratan. Saya kira juga ini hal baru, tazkiratan tiket. Ar-rukabu pengendara atau penumpang. Idza kanat isyaratul musati hadra'a yasirul musatu. Idza kana isyaratul musatu hadra'a yasirul musatu. Iya. Saya kira ini isyaratul musatu ya, itu juga termasuk saya kira ada di situ, hadra'u juga. Yasiru al musatu. Idza kanat isyaratul musatu, apabila rambu lalu lintas atau rambu penyeberangan, bisa juga itu hadarau berwarna hijau, yasirul musatu, maka pejalan kaki segera berjalan. Iya, segera berjalan. Isyaratul musawa itu laka lantas ya, laka lantas atau rambu-rambu pejalan kaki, karena ya ada kita perhatikan, walaupun kita misalnya jalan kaki menyeberang ya harus kita perhatikan, jangan sampai masih lampu merah kita sudah lampu hijau masih kita tinggal berdiri atau sebaliknya. Jadi itu. Jadi kalau memang sudah berhenti, saya kira ini kita sudah yang pejalan kaki. Tapi kalau yang kita pakai kendaraan ya otomatis bila sudah menyala lampu hijau ya segera jalan, karena kapan kita tidak jalan otomatis kita
halangi yang di belakang ta. Jadi ada kosakata yang cocok dengan mufradat yang terdapat, ada isyaratul musaat. Ya, yasiru juga ada. 8. Ya'burul musatu fi hattil uburil musati. Ya'burul musatu fi hatti uburil musati. Pejalan kaki itu pejalan kaki menyeberang fi hatti uburil musati, pada garis seberang cross. Ada itu biasa itu di tengah jalan itu ada garis-garis itu, di situ artinya bisa dipakai untuk penyeberangan. Itu dijaga ketat juga ini dari polisi itu, keamanan ya dia jaga. Jadi kapan sudah ada aba-aba untuk berhenti mobil, maka si pejalan kaki ini segera menyeberang. Itu yang dimaksud di situ. Ya'burul musatu fi hattil laburil musat. Pejalan kaki itu menyeberang di garis zebra cross. Kasihan. Ada kosakata ada ya. Ya'buru fi hatti uburil musati, ya itu. Min fadlika aina hattu uburil musati. Maaf, di mana garis zebra cross? Di mana garis zebra cross? Ternyata ini sudah mau nyebrang belum perhatikan itu, padahal ya ada memang di jalanan itu, tapi tidak semua dikasih ya, tidak semua. Terkadang itu ada memang khusus tempat penyeberangan ya, di situ dikasih tanda dan itu dijaga oleh polisi. 10. Ada saiku ruhsatal qiyadati qabla ayyasu kasayyara. Sopir itu menyiapkan SIM sebelum mengemudi mobilnya. Sopir itu menyiapkan SIM sebelum mengemudi mobilnya. Jadi saya kira ini syarat mutlak yang harus bagi sopir, harus dipersiapkan segala sesuatunya. Minimal adalah SIM. Itu artinya SIM, surat izin mengemudi. Jadi bagaimana kita mau mengemudi kalau tidak ada izin tak? Jadi kalau tidak ada izin tak baru mengemudi lalu didapat dengan polisi ya, itu risikonya. Nah itu memang persyaratan bila berkendaraan harus memiliki SIM. Tergantung dari kendaraan tak, apakah motor atau mobil ya. Kalau sepeda saya kira tidak ada, itu mau tak, tapi harus juga tetap mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Jadi inilah beberapa contoh yang kami utarakan terkait dengan mufradat yang ada. Insya Allah akan kita lanjut pada bagian al-kalam, masih terkait dengan at-tariqi. Maka nantinya yang menjadi kaidah dalam bab ini adalah masalah warna. Ada warna untuk dipergunakan untuk laki-laki, ada warna dipergunakan untuk perempuan. Jadi silakan Anda baca, cocokkan dengan mufradat, baca dengan baik, baca berulang. Ada juga pada saat semester genap itu ada yang mau perbedaan antara jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Anda juga bisa kaji itu kembali. Oh, ada 10 contoh. Kira-kira di sini ada enggak jumlah ismiyah? Kira-kira di sini ada enggak jumlah fi'liyah? Iya, jadi diulang. Oh, kalau misalnya kita conteng satu, oh ini adalah jumlah fi'liyah. Kira-kira kenapa saya katakan jumlah fi'liyah? Kita lihat, oh ini waqafa, tidak ada tandanya isim dia pakai, makanya saya sebutkan bahwa itu adalah fi'il. Nah, kalau jumlah fi'liyah itu harus di awalnya itu harus dimulai dengan fi'il, maka nomor 1 ini cocok sebagai jumlah fi'liyah dan seterusnya. Silakan Anda latihan-latihan menghubungkan dengan pelajaran-pelajaran yang lalu. Meskipun itu sudah semester ganjil, tapi tidak apa-apa karena dalam bahasa Arab itu semua terkait antar semester 1 dengan semester 2 atau ganjil dengan genap ya. Sekira demikian Anda saya uraikan pada materi bahasa Arab peminatang ini. Mudah-mudahan Anda paham, Anda bisa mengevaluasi dan mengulangi kembali agar
nantinya bisa Nanda pahami. Sekira demikian saya uraikan, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.